Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan. Kali ini saya akan menjawab tugas UAS Data Mining Data Warehousing. Yang pertama yaitu menjelaskan siklus proses bisnis performa management. BPM mencakup siklus proses yang menghubungkan strategi hingga eksekusi untuk optimalisasi performa bisnis yang dicapai melalui menentukan target dan tujuan, mengembangkan rencana untuk mencapai target, memonitor performa aktual dibandingkan dengan target dan tujuan, mengambil dan lalu di bagian 2-nya ada jelaskan arsitektur bisnis performa management, yaitu sebuah sistem BPM membutuhkan 3 komponen, yaitu database tier, application tier, dan user interface tier. Untuk soal selanjutnya yaitu di nomor 3 dengan beberapa poin, di mana untuk menjelaskan penghitungan data mining secara manual, lalu menggunakan rapid miner, dan jelaskan 3 kategori siswa paling aktif dan tidak aktif. Di sini saya sudah membuatkan perhitungan data mining secara manualnya. Nah, di sini datanya diambil dari data yang ada di soal tadi, lalu saya menentukan sampel secara acak untuk siswa paling aktif dan tidak aktif. Nah, di sini saya mengambil sampel siswa yang paling aktif, yaitu di nilai 90 ada di nomor 19. Lalu siswa yang aktif ada di nomor 2, dan sisanya untuk siswa yang tidak aktif yaitu ada di nomor 9. Nah, dari sampel ini dilakukan perhitungan iterasi pertama, yaitu dengan rumus formula SQRT dengan caranya sebagai berikut, yaitu SQRT lalu sama dengan, lalu dihitung di data untuk yang pertama dikurangi ke centroid yang C0 ya, di angka yang 90,376 itu. Nah, lalu di pangkat 2 ditambahkan ke kolom data berikutnya. Seterusnya sampai membentuk iterasi pada kolom pertama itu di tabel pertama. Selanjutnya untuk menentukan nilai dari C0, C1 dan C2. Nah, di sini bisa kita lihat di situ untuk kedekatannya dijumlahkan dengan rumus minimum ya. Nah, di sini kita menentukan rumus di C1. Di situ bisa kita lihat nilai terendahnya ada di C1, lalu ditulis angka 1, untuk C0 ditulis angka 0. Itu untuk penginisialisasian ya. Nah, nanti ini direkap semuanya, totalnya ada berapa, lalu dimasukkan ke kolom C0 dan C1. Di sini C0-nya ada 8, 17, dan 1 untuk C2-nya. Lalu urutannya ada di nomor 3, 7, 8, dan 17-nya itu di C1 ada 1, 2, 4, 5. Lalu di C2-nya ada angka di urutan nomor 9 ya. Lalu untuk menentukan centroid keduanya ini di iterasi kedua, yaitu data tadi rumusnya dijumlahkan dari yang masing-masing kolom yang ada di C0. Jadi di nomor urut 3, 7, 8 itu dijumlahkan berdasarkan di tabel yang di sebelah kiri ya, yang ada nilai keterampilan. Nah, itu oke. Lalu kita bisa lihat cara penjumlahannya, lalu dibagi 8 ya, karena totalnya untuk C0 ini ada 8. Nah, lalu untuk C1-nya juga sama rumusnya, formulanya di Excel, lalu dibagi 17.
Dan selanjutnya di C2 juga sama, karena ada 1. Oke, di sini kita bisa lihat caranya, rumusnya itu dimasukkan ke iterasi kedua dengan rumus sama seperti tabel iterasi pertama ya. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk menjawab ke rapid miner ya, dimasukkan ke rapid miner, diekspor di slide berikutnya ya. Oke, untuk menggunakan aplikasi rapid miner, teman-teman bisa buka aplikasi rapid minernya. Tunggu aplikasinya terbuka ya. Oke, kita tunggu aplikasinya sampai terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Selanjutnya kita akan mengekspor data dari Excel tadi ke rapid miner. Caranya import, maksudnya import data. Nah, di sini kita import data. Di sini saya menyimpannya di local disk D. Lalu kita klik, lalu pilih data yang kita buat tadi, lalu pilih next. Nah, di sini kita blok data yang ingin kita gunakan di aplikasi rapid miner. Di sini ada 4 kolom ya, lalu diblok saja semuanya data-datanya. Nah, setelah diblok, klik next kembali. Nah, di sini kita rubah tipe datanya jadi real. Nah, sesuai dengan yang ada di Excelnya ya, yang kita import tadi. Semuanya dirubah. Setelah semuanya dirubah, baru kita next kembali. Nah, di sini klik local repository, baru tekan tombol button finish. Nah, di sini klik yes. Tunggu sampai inputnya selesai. Nah, di sini untuk importnya sudah selesai dilakukan di rapid miner. Ini ada beberapa visualisasi, ada datanya. Nah, di sini sudah selesai. Saya rasa cukup untuk penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.